Melanjutkan episode sebelumnya. Semua orang di tempat lelang menatap dua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Kemungkinan hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil roh Dou dan 2 pil Huang Perkasa. Cukup banyak orang dengan kasar menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahkan dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang banyak orang saksikan untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas yang melemparkan sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Xingtian yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar para alkemis misterius itu. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke tempat duduknya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat Magical Beast yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulangnya yang seperti permata. Selama benda ini hadir, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil roh Dou dan 2 pil Huang Perkasa. Ini karena Xiao Yan akan bisa memperbaiki burung langit 9 sayap terbang berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang bisa melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang ajaib ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya tumpukan daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk burung langit 9 sayap terbang, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa mendapatkan segelintir pengetahuan yang bermanfaat, oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika seseorang ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Xingtian tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil roh Dou dan 2 pil Huang Perkasa. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat Magical Beast itu untuk membawanya pergi. Mo Xingtian tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat Magical Beast dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Xingtian. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati cukup banyak orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini secara pribadi melelangnya. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan emas keunguan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas berapi-api yang hadir. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan berjalan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang sebuah kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua itu menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Dou Qi yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata elang mereka yang seperti perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki kondisi pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang tampak seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat lelang mulai berangsur-angsur menjadi sunyi.
Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari puncak lelang yang telah diadakan oleh sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Orang tua saya sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini telah datang karena hal ini. Mo Xingtian berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan emas keunguan, dan senyum di wajahnya perlahan ditarik. Pasangan pria tua berpakaian hitam dengan lembut menempatkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Xingtian berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, kelima sesepuh sekte Kaisar Hitam ini, yang kekuatannya semua ada di kelas Dou Huang, akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit sejati Dou Zong, Mo Xingtian. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang begitu ketat. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan bahwa benda ini berharga sebagian besar karena desas-desus bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dou Sheng. Hanya dua kata sederhana ini sudah cukup untuk menyebabkan pertahanan mental faksi manapun menjadi layu dan hancur. Seseorang dari tingkat ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa hancur. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang tahu bahwa ini mungkin hanya metode untuk hype up acara oleh sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah Black Corner di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Dou Zong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut, juga tidak menyebabkan Mo Xingtian merasa terkejut. Jika sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi lama di dalam wilayah Black Corner dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan itu akan lama dicuci dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak terhindar. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta. Memiliki barang berharga seperti itu adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung bahwa sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Xingtian mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Dou Qi mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kotak kristal transparan terungkap, memantulkan silau di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya mencolok itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang luar biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok seukuran kepalan tangan dari barang agak hijau giok yang luar biasa tebal perlahan-lahan bergoyang-goyang dan melayang di dalam kotak saat cahaya tersebar. Sementara itu bergoyang, lapisan cairan mulai bergejolak, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Klaster cairan hijau giok tebal ini tetap tersuspensi di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki beberapa kecerdasan karena perlahan-lahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Mata Xiao Yan menatap tajam pada cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia bergumam pelan. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam pada cairan tebal yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang berapi-api di dalam hatinya.
Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa perlawanan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Sepertinya sekte Kaisar Hitam ini sangat berhati-hati. Xiao Yan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah puncak lelang sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karenanya. Ini adalah Mo Xingtian melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam, air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata rendah dan dalam Mo Xingtian tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat lelang. Sejumlah tangisan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi-faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasakan bahwa tempat lelang tiba-tiba menjadi agak kacau, sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit melengkungkan tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang digantung diam-diam muncul dalam bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Ledakan. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Xingtian di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu dalam air mendidih saat dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir bisa dengan mudah mengabaikan tekanan elit Douzong. Semuanya, tolong ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk memanggil tawaran. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Jika tidak, Mo Xingtian samar-samar berbicara. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana auranya dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, lelang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan dimulai. Tempat lelang yang sangat besar turun ke dalam keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka yang duduk di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai besar dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, secara alami tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Kursi VIP anehnya sunyi. Bahkan faksi-faksi besar itu, yang siap menciptakan masalah sebelumnya, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut di sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk sandaran tangan mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Haha, aku yang tua inilah yang belum membuat diriku jelas. Mo Xingtian juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Segera, dia tampaknya telah pulih saat dia tertawa lembut dan berkata, karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan agak berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengeluarkan barang yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, orang tua saya akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil barang dengan nilai terbesar. Cukup banyak orang tercengang saat mendengar kata-kata Mo Xingtian. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi-faksi besar ini untuk ditukar juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan diketahui rakyat jelata, apalagi faksi-faksi besar dan para ahli yang mengguncang wilayah Black Corner. Xiao Yan juga terkejut dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika benda yang diambil begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai menginginkannya, itu mungkin akan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu.
Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Mo Xingtian melirik suasana yang sedikit santai. Baru saat itulah dia samar-samar tersenyum. Tangannya tiba-tiba bergerak, dan lingkaran cahaya di sekitarnya di sekitar panggung lelang tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan meningkatnya kepadatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin buram. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa Mo Xingtian yang keras dan jelas ditransmisikan saat tahap lelang ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semua orang, saya pikir Anda harus dapat yakin sekarang, bukan? Dalam hal ini, silakan mulai menawar. Namun, setiap orang harus mengikuti aturan. Cukup masuk sendiri. Jangan masuk dalam grup. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa orang tua saya akan main-main di depan semua orang. Cukup banyak orang yang samar-samar tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Mo Xingtian ini. Jika sekte Kaisar Hitam berani main-main di tempat semacam ini, kemungkinan mereka tidak ingin terus mengacau di wilayah Black Corner. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka, sekte Kaisar Hitam hanya bisa berakhir dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria paruh-baya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang berapi-api saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria paruh-baya itu menghilang ke pilar cahaya. Dia telah menghabiskan seluruh usahanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan mampu dapatkan dari tangan begitu banyak ahli yang jelas telah siap. Mengapa saya tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiao Yan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang padat. Tidak apa-apa, sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini. Selain itu, mengingat kekuatan saya, bahkan jika Mo Xingtian menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuat saya tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan oleh dokter peri kecil. Namun, selama Mo Xingtian itu agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam waktu 5 menit. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria paruh-baya besar itu berjalan keluar dari pilar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di pelelangan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke kursinya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia keluarkan tidak disetujui oleh Mo Xingtian. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di hati mereka akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa lelang sangat mulus setelah awal yang bergelombang. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Xingtian. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka ambil. Xiao Yan tidak terburu-buru memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan perkembangan acara. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli keahlian bayangan gelap sebelumnya, perlahan berdiri sementara Xiao Yan diam-diam menunggu. Hati Xiao Yan sedikit menggigil saat melihat lelaki tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat lelang yang tidak bisa dia lihat.
Oleh karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki reputasi di antara generasi tua wilayah Black Corner. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari Lembah Api Iblis, penatua pertama Sukian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat ditembak. Orang tua berhidung elang itu tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya ini. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat itu dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Do Uzong biasa, pasti seorang elit Do Uzong. Wilayah Black Corner memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar tentang orang ini di masa lalu. Tidak terduga bahwa kekuatannya sebesar ini. Wajah Xiao Yan menjadi serius di bawah jubah hitam saat dia bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana pria tua berhidung elang itu menghilang dari bergetar sedikit saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya melintas dan muncul sekali lagi. Wajahnya mengandung senyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah melintas dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan di sekitarnya saat dia kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat gerakannya yang santai. Penatua pertama Fang Yan dari Lembah Api Iblis akhirnya berdiri setelah giliran pria tua misterius berhidung elang ini. Wajahnya tersenyum saat dia perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta karun sejati. Xiao Yan mempelajari Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke tempat duduknya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, tidak jauh dari sana, bangkit di depannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat adegan ini. Tujuan dari gerbang Xiao kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, mengingat dasar gerbang Xiao, bagaimana bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menarik minat Mo Xingtian? Mata Xiao yang tiba-tiba melirik penatua pertama Sukian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3 hingga 4 menit. Penampilannya tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Tampaknya sekte Kaisar Hitam tidak mengevaluasi hal yang telah mereka keluarkan dengan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menarik banyak tatapan yang mengandung berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukanlah sesuatu yang Xiao Yan terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya yang intens saat tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati sesaat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Xingtian tersenyum di panggung lelang. Ada seorang lelaki tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qishan, yang Xiao Yan memiliki konflik dengan. Haha, Tuan Yan Xiao. Orang tua saya akhirnya menunggu Anda untuk melangkah maju. Mo Xingtian tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir tidak berbeda dengan yang digunakan untuk melihat kambing gemuk besar. Xiao Yan diam-diam dan dingin menertawakan mata Mo Xingtian. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya ketika dia melihat cairan kental di dalamnya. Tampaknya memiliki kekuatan hidupnya sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Haha, ini adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekte Kaisar Hitam saya tidak berani membuat palsu dari benda ini. Mo Xingtian tersenyum dan mengangguk. Dia langsung tertawa, bolehkah saya tahu apa yang ingin digunakan Tuan Yan Xiao untuk menukar air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini? Xiao Yan menarik pandangannya.
Dia merenung sejenak di bawah tatapan panas Mo Xingtian yang agak berapi-api. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat besar seukuran mata naga yang sebagian terlihat di botol giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 kelas atas, pil Douzong. Saya pikir pemimpin sekte Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Xiao Yan menjentikan jarinya dan botol giok itu perlahan terbang menuju Mo Xingtian sementara Xiao Yan berbicara. Pil Douzong. Mo Xingtian dan Qishan di belakangnya gemetar saat mendengar nama ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Pil Douzong. Mo Xingtian tidak asing dengan pil obat ini yang bisa dianggap terkenal. Qishan di belakangnya juga tidak asing dengannya. Efek dari pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit Douzong, Mo Xingtian. Ini juga alasan utama mengapa sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di dalam Black Corner region tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang bisa tahu apa jenis efek jera yang dimiliki elit Douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah berpikir untuk merawat elit kedua Douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Xingtian. Orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual mereka secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang berhasil mempelai pria elit Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang Mo Xingtian, yang merupakan elit Douzong, jelas sadari. Ada kesenjangan besar antara Dou Huang dan Douzong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit. Jujur saja, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Xingtian tidak memiliki banyak harapan pada sebelumnya untuk maju ke kelas Douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas Douzong, wilayah Black Corner yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Xingtian tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, sekte Kaisar Hitam sudah menghabiskan cukup banyak untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit Douzong, kekuatan sekte Kaisar Hitam akan melambung. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah Black Corner, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Douzong dan fondasi sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan bisa menjadi eksistensi yang sangat kuat yang bisa menggulingkan faksi lain dalam wilayah Black Corner. Posisi itu jauh dari apa yang saat ini bisa mereka bandingkan. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas Douzong. Namun, itu jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Oleh karena itu, Mo Xingtian perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan hal ini terjadi. Saat ini, pil Douzong yang diambil Xiao Yan secara kebetulan menekan titik paling lembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Xingtian berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati meraih botol giok yang telah dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Qishan di belakangnya. Yang terakhir mengerti maksud sebelumnya saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang pil Douzong." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek obatnya sangat terjaga. Senyum di wajah Mo Xingtian melebar setelah mendengar verifikasi Qishan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata pada Xiao Yan, "Pil obat yang Tuan Yan Xiao perbaiki saat itu seharusnya barang ini, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk.
Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. Bolehkah saya tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang pil Douzong ini? Tidak buruk, pil Douzong ini memang pil obat yang dibutuhkan sekte Kaisar Hitam saya. Mo Xingtian tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan, karena Tuan Yan Xiao telah mengeluarkan barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan mulus meraih botol giok dan tangannya segera menarik lengan bajunya. Lapisan samar douki diam-diam melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berada serta siapa orang-orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiao Yan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Xingtian. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Xingtian berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia merajut alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke semacam keadaan bermasalah. Penatuaki, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian hidup, yang telah diambil Ying Shan tua. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh lembah api iblis. Yang ketiga adalah pil Douzong Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita? Mo Xingtian berpikir dalam-dalam sejenak sebelum perlahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Qishan dengan cemberut. Qishan terkejut saat mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya, pil pengembalian hidup adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal nilainya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama kepalanya tidak dipenggal atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 kehidupan. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di sekte Kaisar Hitam. Selama Anda berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan lembah api iblis, itu memang unik. Namun, metode semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangannya. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan gejala sisa yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu dengan daya tarik dan bahaya. Jika sekte Kaisar Hitam menderita bencana besar, pemimpin sekte mungkin bisa menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Pil Douzong dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tetapi mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Douzong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan peluangnya untuk sukses masih akan sangat rendah. Begitu dia gagal, pil obat akan dianggap telah terbuang. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang secara gratis sebagai balasannya. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Xingtian mengangguk sedikit saat mendengar analisis Qishan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kita akan memilih itu." Qishan tidak menambahkan apapun setelah Mo Xingtian mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiao Yan berjalan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya dan diam-diam duduk.
Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiao Yan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan, tetapi keluar tampak tertekan. Jelas, standar tinggi dari Sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana? Dokter peri kecil terdiam sesaat saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiao Yan merajut alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebagus yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini." Meskipun Mo Xingtian sangat terkejut saat Xiao Yan mengeluarkan pil Do Uzong sebelumnya, Xiao Yan telah dengan jelas melihat keraguan dan perjuangan di matanya sebelum yang terakhir memulihkan ketenangannya. Jelas, item yang menarik Mo Xingtian telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiao Yan mengeluarkan pil Do Uzong. Dari sini, orang bisa melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari pil Do Uzong. Dengan cara ini, kepercayaan di hati Xiao Yan telah berkurang secara signifikan. Mata dokter peri kecil berwarna ungu keabu-abuan berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu tidak seolah-olah kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam gelap. Dia akan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Jika dia tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah seleksi sebelumnya, Sekte Kaisar Hitam saya memiliki jawaban akhir kami. Mata Mo Xingtian menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat lelang segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Xingtian. Mo Xingtian tertawa di depan tatapan semua orang, setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah... Dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang yang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba terangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Ying Shantua. Suasana di tempat lelang segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum gelap dan dingin ke sudut bibir mereka. Ying Shantua. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak terduga bahwa dia tidak dapat memindahkan Sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zong. Sepertinya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pil Do Uzongmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan terkejut. Tidak terduga bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar dapat mengambil sesuatu dari level ini. Xiao Yan mengangguk samar. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung sukacita saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying Shantua? Apakah ini gelar orang dalam, wilayah Black Corner? Kemungkinan dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun menatap pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak tangisan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam tempat lelang. Ying Shantua? Ying Shantua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu? Dia sebenarnya masih hidup? Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga,
kita dapat melihat orang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah Black Corner saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Do Uzong, kan? Dibandingkan dengan kebisingan di belakang, suasana di kursi VIP ditutupi dengan tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan padat ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Ying Shantua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Black Corner, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ekspresi Ying Shantua tidak berubah sedikitpun di depan tatapan tidak ramah di sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi mengungkapkan tampilan yang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti Black Corner Region. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak teratas di peringkat hitam saat itu, banyak orang mati di tangannya. Ying Shantua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup sengit. Meskipun reputasinya yang ganas sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang lumayan. Mo Xingtian masih penuh senyum saat dia berdiri di panggung lelang. Dia bertindak seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, "Sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik, lelang yang diselenggarakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya ini dapat dengan lancar berakhir. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik dapat tinggal di belakang dan bergabung dengan kesenangan. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan barang lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 hingga 2 hari ke depan." Ying Shantua perlahan berdiri setelah suara Mo Xingtian terdengar. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Ying Shantua. Mereka semua menuju keluar dari tempat lelang. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya, Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Xian mengikuti dari belakang. "Haha, teman ini." Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan saat dia hendak keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuh berjubah hitamnya berbalik, dan tatapan acuh tak acuhnya yang disembunyikan oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera dipancarkan, "Apakah ada masalah?" "Haha, yang lama aku adalah penatua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini?" Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. "Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu?" Xiao Yan samar-samar bertanya. "Haha, keterampilan penyulingan obat Tuan yang dapat dianggap yang terbaik di wilayah Black Corner ini, kan? Orang tua saya hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan yang juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva?" Fang Yan tertawa. Topik segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. "Mengapa?" Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam menyipit saat dia bertanya dengan tenang. "Jika Tuan Yan juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama." Ying Shantua itu adalah seorang ahli di wilayah Black Corner dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari orang tua itu bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini campur tangan. Fang Yan berkata dengan lembut. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam itu terangkat dalam ejekan.
Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak terlalu tertarik dengan saran penatua pertama Fang Yan. Saya menyesal." Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan saat melihat Xiao Yan benar-benar menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ying Shantua sendirian hanya dengan memiliki Do Uzong di sisinya? Para sesepuh dari lembah api iblis berbicara dengan agak marah saat mereka memelototi punggung Xiao Yan. Mengingat prestise lembah api iblis di dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan menatap orang misterius berjubah abu-abu itu. Dia bertanya dengan hormat, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Semua orang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Anda bisa melupakan tentang memiliki orang yang percaya dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri Anda sendiri. Meskipun Ying Shantua mungkin kuat, bukan seolah-olah kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan penatua pertama Su Qian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang paling penting adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. "Iya." Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orangnya perlahan menjauh dari pelelangan besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah pelelangan berakhir dengan sempurna. Di bawah perjamuan besar Sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak tertutup suasana gembira. Namun, beberapa orang yang sensitif samar-samar bisa merasakan bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi melonjak di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah pelelangan berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di dalam kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati perjamuan Sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Ying Shantua. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas ini yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Ying Shantua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Do Uzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi penjemputan Sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Xingtian secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya saat kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke sekte dan melayani mereka dengan cara yang paling megah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Xingtian tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan di pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. "Haha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah Anda lelang berada di sini. Silakan periksa sendiri." Mo Xingtian tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua barang yang dilelang sekali. Ini terutama terjadi pada mayat Magical Beast itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. "Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini."
Mo Xingtian melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Orang tua saya mempercayai Tuan Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Xingtian buru-buru melangkah maju saat melihat ini. Dia tertawa datar, Tuan Yan Xiao, tolong tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan merajut alisnya sedikit, berbalik, dan bertanya. Haha. Mo Xingtian tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya apakah saya dapat menukar pil Do Uzong di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan langsung terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang pil Do Uzong yang dimilikinya.